Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hoshe mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, Hoshe meminjam kutipan dari kitab suci Congyong atau kita sebut sebagai kitab Tengah Sempurna. Sebelum memahami lebih ke dalam makna dari yang Hoshe kutip ini, Hoshe akan memberikan suatu pembacaan yang tertulis. Bab ke-21, 21章, 自成名谓之性，自名成谓之教，成则名义，名则成仪. Ke dalam bab ke-21 ini memberikan sebuah penjelasan singkat ya. Nah, dengan ketulusan hati dan memahami kebenaran sejati disebut sebagai suatu sifat alamiah. Bila sudah memahami kebenaran sejati dan ketulusan hati disebut sebagai sebuah bimbingan dan ajaran. Bila sudah mengerti kebenaran sejati, maka semua terlihat dari perilaku yang tulus tanpa ada kepura-puraan pada diri seseorang. Jadi yang pertama, barisan pertama ini memberitahukan kepada kita semua bahwa manusia memang dari awal itu sudah memiliki sifat ketulusan, dan ini sudah alamiah yang ada pada diri manusia. Bila sudah memahami kebenaran sejati dengan ketulusan hati, ibaratnya kita melalui proses belajar baru kita bisa memahami adanya ketulusan hati. Ini bisa disebut sebagai sebuah bimbingan atau ajaran yang kita dapatkan dari orang lain. Lalu yang terakhir, bila kita sudah mengerti kebenaran sejati, baik dari secara alamiah atau dari yang kita pelajari sebelumnya, maka kita akan bisa memahami yaitu ketulusan. Dengan adanya ketulusan ini, maka perilaku semua yang tulus itu akan terpancar keluar. Tidak ada kepura-puraan. Nabi Kongzi berkata, kesungguhan hati pada diri manusia merupakan hal yang sudah ada secara alamiah pada diri masing-masing orang. Jadi ibaratnya ketulusan hati ini sebenarnya kita ada, kesungguhan hati ini kita sudah ada. Ibaratnya bagaikan seorang anak-anak yang masih lugu dan polos. Maka kesungguhan hati merupakan hal alamiah yang dibawa sejak lahir ke dunia. Jadi ini sudah ada, yang mungkin kita sebut sebagai juga hati nurani kita. Dengan ketulusan hati kita akan secara alamiah melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Makanya dengan ada ketulusan hati pada diri kita, apapun ibaratnya yang kita laksanakan itu akan secara otomatis kita lakukan. Dan bahkan tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan itu tidak perlu lagi orang lain sampai menegur kepada kita. Mereka akan mengingatkan lagi kepada kita semua. Tapi kita lakukan dengan secara alamiah, berdasarkan dari ketulusan hati kita. Makanya berbeda antara seseorang yang dengan tulus melaksanakan tugas dengan seseorang yang tidak tulus melaksanakan tugas akan mendapatkan hasil yang berbeda jauh sekali. Dengan adanya ketulusan hati kita, maka secara alami kita akan memahami kebenaran-kebenaran moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ini merupakan hati manusia yang sebenarnya. Makanya di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ya kita akan banyak bertemu dengan berbagai macam hal, bertemu berbagai macam jenis orang. Dan setiap orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Hati dan isi pikiran mereka juga berbeda-beda. Makanya dengan adanya ketulusan hati, secara alami kita akan bisa perlahan memahami kebenaran moralitas yang ada di dalam masyarakat.
Dalam bermasyarakat, kita akan hidup dengan toleransi, lapang dada, dan akur. Orang yang demikian dalam melihat berbagai hal, bukan hanya dari luar saja orang tersebut melihat. Jadi dia bisa ibaratnya memahami lebih dalam. Ibaratnya seperti orang yang arif dan bijaksana. Melihat seseorang dan melihat seseorang berbicara, melihat seseorang berperilaku, dia akan bisa mengambil kesimpulan. Itu orang yang bagaimana. Orang arif dan bijaksana akan memiliki sebuah wawasan visual demikian. Namun, mayoritas umum orang sulit memancarkan ketulusan hati pada saat ini. Karena semua bermulai saat mereka mulai mengenal hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi ini yang kita dapatkan ya tentu ada di dunia ini, di dunia fana. Hati kita perlahan-lahan mulai tercemar. Sejalannya waktu yang lama, perlahan-lahan nurani ini, ketulusan hati kita ini akan tertutup oleh debu. Pertama sedikit, lama-lama banyak, dan semakin lama semakin banyak dan akan semakin tebal. Kita bayangkan satu permukaan dalam seminggu tidak kita bersihkan, dia akan pada berdebu tipis. Sebulan kemudian satu permukaan tersebut tidak kita bersihkan, debunya akan semakin tebal. Kita bayangkan berapa waktu, misalnya tahunan tidak dibersihkan, berapa tebal debu tersebut. Inilah seperti perumpamaan pada saat kita datang ke dunia yang masih bersih. Tetapi pada saat sejalannya waktu kita mulai mengenal hal duniawi, perlahan-lahan kita akan mulai tercemar, makanya akan tertutup. Lalu bagaimana mencarinya kembali kesungguhan hati kita atau ketulusan hati kita? Tentu harus perbanyak memperkaya diri kembali, dimulai dari proses belajar, itu sudah pasti, sudah harus. Maka kita akan melalui proses yang disebut sebagai belajar. Setelah belajar tentu kita akan bertanya, kenapa? Karena kita masih kurang paham. Kita akan bertanya lagi. Sudah bertanya, yang berikutnya akan kita lakukan. Makanya dengan adanya proses belajar, proses bertanya, dan proses melaksanakan, ini semua sudah ada dalam satu satuan ya. Ibaratnya mereka tidak bisa dipisahkan. Kita melihat seperti para ilmuwan, mereka dari proses belajar. Setelah belajar mereka juga akan bertanya bila bertemu dengan yang kurang mengerti. Dan tentu yang paling terakhir mereka ada laksanakan, maka mereka bisa mendapatkan pengalaman tersebut. Ketulusan hati kita juga sama seperti demikian. Bagaimana kita mulai belajar kembali lagi menjadi seperti orang yang memiliki moral yang baik. Setelah melewati hal-hal demikian, maka baru bisa memahami ketulusan hati bahwa itu ada. Itulah dari diri sebagian manusia. Tidak peduli kita mengetahui secara alami sejak dilahirkan atau melalui proses belajar baru memiliki ketulusan hati ini. Tapi yang paling penting adalah harus memiliki kesadaran pada diri kita masing-masing. Meskipun kita sudah tahu, tetapi bila tidak ada ketulusan pada diri kita, hanya kepura-puraan, itu sama saja tidak ada perbedaan dengan tidak mengerti. Sifat ketulusan dalam bermasyarakat itu tidak bisa dikesampingkan. Karena kita sebagai manusia dalam kehidupan bertanggung jawab penuh atas semua perbuatan kita, baik terhadap Tuhan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Ingat, mengapa kita sebagai masyarakat harus hidup memiliki moral yang baik? Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin kita hidup hanya sendiri saja. Dan satu hal yang paling penting, kita adalah makhluk ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Apapun yang kita lakukan, kita bertanggung jawab penuh. Dan pada saat kepala kita melihat ke langit, apakah kita merasa malu atau tidak atas perbuatan yang telah kita lakukan? Oleh sebab itu, inilah beberapa hal yang gak boleh kita kesampingkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketulusan memiliki peranan penting
Dari masa lampau, para nabi suci terdahulu sudah menyatakan bahwa ketulusan sangat melekat dalam kehidupan dan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan fondasi dasar untuk membuat sebuah moralitas yang sangat baik atau ketulusan hati. Maka dari dahulu kehidupan lampau, para nabi suci sudah berkata demikian. Kita sebagai generasi yang lebih belakang, ya tentu kita sudah harus bisa memahami hal demikian. Mengapa begitu pentingnya kita ada melaksanakan pembinaan diri? Ya, ini juga merupakan salah satu alasan kita, alasan kuat mengapa kita perlu membina dengan baik. Ketulusan hati kita ini tadi Hosea katakan harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Seperti salah satu contoh seperti seorang pengusaha, diperlukan ketulusan dalam menjalankan usahanya. Mengapa demikian? Seseorang pengusaha bila tidak dengan ketulusan hati menjalankan usahanya, maka usahanya tentu tidak akan baik. Itu salah satu. Mengapa? Karena dia tidak ada ketulusan hati untuk mau memperbesar, memperbaiki, membuat lebih baik dia punya usaha. Yang kedua, ya tentu dengan tidak adanya ketulusan hati dia mau meraup untung sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan lagi dampak dari apa yang telah dia lakukan. Ya mungkin dia melakukan perbuatan yang curang atau membohongi para dia punya pembeli atau dia punya mitra kerja dan lain-lain. Dalam bermasyarakat, sesama manusia juga perlu ada ketulusan. Seperti persahabatan yang tulus. Persahabatan yang sangat tulus ini yang harus sebagai umat manusia bisa lakukan dengan sangat baik. Kenapa? Karena selain dari yang keluarga, yang kedua yaitu persahabatan. Persahabatan ini juga memegang peranan penting sekali dalam kita hidup bermoralitas dan bermasyarakat. Makanya persahabatan yang baik diperlukan ketulusan hati. Sahabat yang baik, bila mereka tulus kepada kita, pada saat hal-hal yang sulit sedang menimpa kita, mereka akan bisa memberikan bimbingan kepada kita, dan bahkan mereka bisa membantu kita. Sebaliknya persahabatan yang tidak tulus, ya mungkin kita di dalam kalangan wadah ketuhanan kita menyebut sebagai teman yang bermain, berhura-hura, teman yang hanya suka senang-senang saja, sisanya dia tidak mau tahu. Nah, inilah seperti yang kita sebut persahabatan yang tidak tulus. Mereka hanya ada pada saat kita merasakan sesuatu yang sangat bahagia dan ingin berbagi bahagia itu kepada mereka saja. Pada saat kita sedang kesulitan, mereka semua menghindar. Ini bukan merupakan sebuah persahabatan yang baik lagi. Dan dimanapun dan kapanpun kita berada, ingat, ketulusan akan mendatangkan kepercayaan. Dengan adanya ketulusan pada diri kita, otomatis kepercayaan itu akan bisa ada pada diri kita. Kepercayaan ini akan menambah berapa besar persentase mereka. Seperti seorang atlet dalam mengikuti lomba, namun dia tidak dengan ketulusan hati, maka dia berbuat kecurangan. Setelah berbuat kecurangan, tentu dia akan ketahuan. Setelah ketahuan, maka masa depan kepercayaan terhadap atlet tersebut sudah akan berkurang. Orang-orang sudah tidak akan mempercayainya lagi. Mungkin akan berkurang banyak sekali apa yang telah dia lakukan. Para pendahulu sering mengingatkan kita harus memiliki ketulusan hati, maka akan ada kepercayaan. Ini merupakan fondasi dasar tentunya. Fondasi dasar yang kuat akan membuat orang menjadi sukses. Mengapa bisa sukses? Karena kita percaya serta kita dipercaya dan bisa bertanggung jawab. Sebagai sebuah contoh perumpamaan, orang yang sukses tentu dia memiliki fondasi dasar yang kuat, memiliki ketulusan dan kesungguhan yang kuat, sehingga itu yang membuat dia bisa bertahan. Dan di mata dari orang lain, mengapa dia bisa sukses? Karena orang percaya kepada dia dan dia bisa bertanggung jawab, makalah dia bisa menjadi orang yang sukses.
Seperti sebuah kisah, Hosea meminjam sebuah kisah yang sering mungkin kita pernah dengar, mungkin di masa anak-anak kita, atau mungkin yang barusan kita mendengar. Serigala yang sudah diteriaki oleh seorang anak, serigala sudah datang, serigala sudah datang. Mungkin kisah seperti ini kita punya generasi berikut anak-anak, mereka sering mendengar kisah seperti ini. Dahulu ya mungkin ada seorang anak pengembala ini dia sedang mengembala, dia punya domba-dombanya di bukit. Setelah sampai di atas bukit tersebut, tentu domba-domba tersebut akan mencari rumput untuk memakan. Ya tentu sebagai pengembala dia hanya menunggu waktu sampai tiba. Jadi pada saat itu dia merasa sangat kesepian dan dia tidak mau berbuat apa. Akhirnya dia melihat para petani, para pekerja sedang berada di sawah, di ladang bekerja, bercocok tanam, dan dia mempunyai sebuah ide bagaimana dia mengerjai mereka semua. Akhirnya dengan lantang seketika dia memiliki pemikiran demikian, dan tidak lama kemudian dia mulai berteriak, "Serigala telah datang, serigala telah datang," sampai berkali-kali. Akhirnya teriakan yang begitu kencang terdengar sampai oleh para petani dan para pekerja yang berada di ladang dan sawah. Semua mengambil perkakas mereka untuk mengusir segera dari anak tersebut, dan mereka berlari ke arah bukit. Akhirnya setelah sampai di bukit dan ternyata para petani dan pekerja bertanya di mana serigalanya, dan anak itu tersebut bilang serigalanya sudah lari. Tidak lama kemudian pun mereka kembali lagi ke ladang untuk bekerja. Dan sang anak pun berusaha lagi untuk mengelabui mereka dan dia berteriak untuk yang kedua kali. Serigala datang, serigala datang, serigala datang. Dan semua para pekerja dan para petani pun dengan gegas berlari lagi ke atas bukit untuk menolong anak itu. Dan tidak tanpa mereka sadari ternyata sang anak sedang terpingkal-pingkal di atas bukit sambil tertawa. Dan mereka baru menyadari ternyata sang anak telah membohongi mereka semua. Akhirnya dengan menggerutu, mereka semua sangat kesal dan mereka juga sangat sedih sekali. Akhirnya pun mereka kembali lagi ke ladang untuk bekerja. Dan untuk yang ketiga kali, ternyata pada saat anak itu berteriak, serigala telah datang, serigala telah datang, ternyata yang datang beneran-benar adalah serigala datang ke sana dan dia berteriak untuk meminta tolong yang sebenarnya. Tapi tidak ada satu orang pun yang pergi untuk menyelamatkan dia. Kenapa? Karena orang mengira bahwa anak itu sedang bercanda dan berbohong lagi. Dan ternyata malapetaka melimpah anak tersebut. Ya, mungkin ini kisah yang sangat mungkin kita merasa ini adalah kisah anak kecil. Tapi dalam kisah anak kecil seperti ini sebenarnya ini mengajari kepada kita juga. Pada saat kita tidak dengan kesungguhan hati kita, tidak menggunakan ketulusan hati kita, entah kita mengelabui orang lain, entah kita mengambil keuntungan dari orang lain, mungkin kita akan menjadi salah satu orang yang berada di tengah-tengah untuk tertawa. Dan orang sekitar kita, mereka akan merasa berbagai macam banyak hal. Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang kesal, dan lain-lain. Hal-hal seperti ini yang harus kita pahami juga. Kepercayaan itu juga sangat penting buat kita semua. Dengan adanya ketulusan baru bisa memancarkan keluar kita punya kepercayaan. Seperti sebuah contoh lagi, mungkin masa-masa saat ini kita sering memberikan janji kepada orang lain. Kita berjanji kepada mereka kapan kita akan bertemu, di mana, dan kita akan bertemu. Ternyata pada saat perjanjian itu dilakukan, mungkin kita berjanji ketemu dengan orang jam 9 pagi. Dan semua sudah sepakat, ternyata pada saat hari H jam 9 pagi kita terlambat. Kita tidak tepat waktu jam 9. Kita datang 20 menit kemudian baru kita hadir. Untuk pertemuan berikutnya lagi kita janji dengan hal yang sama lagi, dan ternyata kita melakukan hal yang sama lagi dan kita tidak bisa menepati janji kita. Untuk yang berikutnya lagi kita meminta orang lain untuk menepati janji kita. Mereka akan mulai mempertimbangkan. Kenapa? Karena kepercayaan kita pada mata mereka sudah mulai berkurang, bahkan mungkin tidak ada lagi. Ketulusan dalam hati merupakan perwujudan dari perilaku kita. Mungkin kita sering bilang, saya tulus, hati saya tulus. Tapi ingat, ketulusan itu bukan hanya dari mulut diucapkan keluar,
Tapi ketulusan hati diekspresikan keluar dari perilaku kita. Membina diri juga sama seperti itu. Ketulusan hati tentu bisa terlihat keluar dari sikap perilaku kita. Mungkin ada orang mengatakan dia telah melakukan pembinaan diri 20 tahun, tapi mengapa tidak ada perubahan pada diri dia? Perilakunya hanya sama saja seperti itu. Itu bisa dipertanyakan. Orang yang melakukan pembinaan diri dengan ketulusan hati akan bisa memperlihatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kesungguhan hati seseorang. Semoga Dharma hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon maaf, pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.